Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di SMA Negeri 2 Bantar, Kabupaten Bener Meriah, dan saya juga bersama Kepala Sekolah, Bapak Konadi SP, yang akan melaksanakan wawancara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Oke, kita lanjutkan kepada wawancara. Assalamualaikum Pak Konadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Pak, mohon maaf mengganggu waktu Bapak sebentar Ya, karena saya akan sedikit melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang pernah terjadi di sekolah Bapak. ya. Pak, kita lanjutkan Pak ya dari pertanyaan pertama. Ya. Pak Konadi, di sekolah Bapak kasus apa yang pernah Bapak selesaikan terkait dengan kasus dilema etika? Mungkin kasus yang pernah terjadi di sekolah kita mungkin secara umum apa bisa terjadi mungkin di sekolah-sekolah lain. Ini contohnya seperti tentang dilema ketika dalam proses kenaikan kelas terhalang karena kehadiran siswa yang sangat kurang. Kehadiran siswa sangat kurang ke sekolah hingga menyebabkan anak tersebut menjadi salah satu siswa yang masuk ke dalam kategori tidak naik kelas, Ya. seperti itu. Lalu Pak Konadi, selama ini Bapak bagaimana dapat mengidentifikasi kalau kasus tersebut adalah merupakan dilema etika atau rujukan moral? Yang terjadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, kehadiran kurang, tetapi karena suatu alasan yang yang bisa masuk ke dalam akal sehat kita bahwa ternyata ketidakhadiran ke sekolah itu disebabkan karena karena keadaan orang tua sakit-sakitan, ditambah lagi dengan kondisi ekonomi yang memang sangat lemah seperti itu. Itu dia. Jadi berdasarkan latar belakang siswa tersebut Pak ya, Bapak mengetahui bahwasanya itu memang sebuah kasus dilema etika ya. Ya, kasus dilema etika. Jadi yang kita maksud dengan dilema etika di sini memang ketidakhadirannya ke sekolah itu disebabkan karena memang sang siswa ini memiliki alasan yang sangat kuat, yaitu keadaan keluarga, keadaan orang tua yang sakit-sakitan, kemudian karena keadaan ekonomi yang tidak memadai. Sementara siswa tersebut sebenarnya keinginan sekolahnya sangat tinggi. Seperti itu dia. Iya. Oke Pak, kita lanjut yang selanjutnya Pak ya. Iya, boleh. Nah, jadi di dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak, ini terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama Pak ya, mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Setiap pengambilan keputusan itu kita selalu melibatkan orang-orang penting di sekolah. Misalnya kalau dalam hal ini seperti wali kelas, kemudian guru BP, kemudian juga karena masalah siswa itu kita melibatkan wakasek kesiswaan. Ya.
Oke, Pak. Nah, jadi untuk langkah-langkah atau prosedurnya Pak, kira-kira seperti apa itu? Prosedur untuk mengetahui keadaan siswa itu ya. Jadi prosedur setelah kita mendapatkan permasalahan tersebut, ya, kita melibatkan beberapa ini tadi, terutama yang pertama yang kita libatkan untuk mengetahui informasi tentang keadaan siswa. Pertama adalah wali kelasnya dulu, Iya. kemudian wali kelas kemudian berkomunikasi dengan guru BP. Dari guru BP misalnya bisa dia berkomunikasi dengan kesiswaan atau sekaligus mereka berkoordinasi kemudian melaporkan kepada kita sebagai kepala sekolah bagaimana cara kita untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut. Berarti dalam prosedur ini adanya musyawarah Pak ya? Musyawarah tentu kita tidak terlepas dari musyawarah. Makanya kita melibatkan beberapa pejabatan itu tadi, wali kelas, guru BP-nya dan juga wakil dari kesiswaan. Ya. Lalu Pak, untuk selanjutnya, hal apa saja yang dianggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus di Lema Etika? Yang efektif tentunya ya melalui musyawarah itu tadi, melalui musyawarah, kemudian musyawarah itu tentu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Fakta-fakta di lapangan dicari, diidentifikasi, kemudian kita lakukan musyawarah. Nah, hal itu yang mungkin yang bisa membuat efektivitas pengambilan keputusan itu. Ya. Berarti adanya komunikasi dengan pihak Iya. yang terlibat di Iya. kesiswaan ya, Iya, dan iya. ada juga BP Pak ya. Ya, Ya. Lalu Pak, untuk selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menangani sebuah kasus dilema etika? iya. Tata kelolanya biasanya kalau misalnya pada kasus-kasus yang ya biasa-biasa saja, kasus ringan misalnya, itu kita lakukan musyawarah atau kita bahas di dalam sebuah rapat rutin yang dilaksanakan oleh sekolah. Tetapi kalau misalnya ada kasus yang misalnya kasus luar biasa, ya kita tentu dengan rapat yang beragendakan dengan keluar biasaannya itu, maka musyawarahnya segera kita laksanakan. Jadi kalau ringan dia dirapatkan pada rapat rutin. Rapat rutin Tapi sekolah. kalau memang kasusnya agak berat, Ya, agak berat, ya kita kita bisa segerakan, adakan rapat dadakan tentunya untuk segera menyelesaikan segala sesuatu yang dianggap urgen. rapat. Nah, untuk selanjutnya, Ya. nah jadi adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak di dalam pengambilan sebuah keputusan tersebut? Ya, tentu di dalam hal tersebut stakeholder yang saya sebutkan tadi, wali kelas, guru BP dan kesiswaan. Selain itu mungkin bisa kita libatkan juga orang tua. Orang tua dari rumah untuk mempermudah menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan kemungkinan bisa jadi juga yang bisa membantu di sini adalah kawan sebaya dari siswa yang bersangkutan. Berarti dalam kasus tersebut Bapak juga melibatkan dari orang tua siswa dan teman sebayanya Pak ya? Teman sebayanya untuk memberikan masukan-masukan atau gambaran-gambaran kepada siswa tersebut. Ya, Pak, dari semua yang Bapak sampaikan tadi ya, ini kan ada sebuah pembelajaran tentunya yang Bapak ambil dari menangani sebuah kasus dilema etika. Ini kira-kira pembelajaran apa yang Bapak ambil dari kasus-kasus tersebut? Ya, pertama di dalam menjalankan sebuah kasus, kita pertama harus berpikir positif dulu, positive thinking kan seperti itu.
kemudian kita tidak terlalu cepat mengambil sebuah keputusan. Tidak mengambil sebuah keputusan, kita harus melakukan musyawarah dulu tentunya. Dari hasil musyawarah tersebut, maka mana jalan yang keputusan yang terbaik, maka itu yang akan kita putuskan. Ya. Baik Pak, tapi berarti pembelajarannya adalah berpikir positif, tidak cepat mengambil keputusan dan musyawarah. Iya. Oke Pak, baik Pak, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan dan informasi yang sudah diberikan kepada saya. Dan ini akan kami analisis kembali untuk menyelesaikan tugas di program pendidikan bergerak pada modul 3.1. Iya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi kita sudah melakukan wawancara bersama Bapak Konadi SP selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Sampai di sini pertemuan kita dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Assalamualaikum Pak Zainuri. Waalaikumsalam Pak Gus. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke Pak Zainuri, maaf ini saya mengganggu waktu sebentar Pak Zainuri ya. Karena hari ini saya akan melakukan sedikit wawancara dengan Pak Zainuri terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan untuk memenuhi salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak. Apa bisa kita mulai Pak Januri? Boleh Pak. Oke Pak Januri ya. Pak Januri, selama ini kan kita Bapak selaku kepala sekolah tentunya banyak ya melihat beberapa kasus di sekolah, terutama terkait dengan guru ataupun peserta didik. Nah, kira-kira Pak Januri dalam situasi seperti itu, kasus apa yang pernah Pak Zainuri selesaikan terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang dilema etika sebenarnya Pak Zainuri? Jadi lebih bagus ya kalau pengalaman di sekolah atau satuan pendidikan Pak, banyak sekali kasus-kasus yang pernah terjadi, baik itu guru dengan siswa dan siswa dengan siswa sendiri Pak. Jadi sebelum kita menyelesaikan satu permasalahan, satu kasus, maka kita harus pilah-pilah dulu apakah ini kasusnya dilema etika, masalah benar atau memang ini kadang ujuk moral Pak ya. Iya. Nah, itu Pak, langkah awalnya kita memang harus pilah-pilah dulu kasusnya Pak. Jadi Pak Zainuri di dalam melakukan pemilahan kasus ya, Iya Pak. jadi berarti Pak Zainuri telah mengidentifikasi ya sebetulnya dari kasus-kasus tersebut ya. Nah, kira-kira Pak Zainuri bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Ya, yang pertama sekali Pak kita lakukan yaitu mengumpulkan informasi dulu Pak. Oh, informasi. Ya, pengumpulan informasi. Informasi ya. Ya, Pak. Baik Pak Zainuri, berarti dalam melakukan identifikasi apakah nanti dia termasuk kasus dilema etika ataupun rujukan moral, tentunya Bapak Zainuri sudah mengatakan bahwa harus mengumpulkan dulu informasi-informasi Pak Zainuri ya. Nah Pak Zainuri, selanjutnya dalam pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus yang dilema etika ya, dilema etika, tentunya ini sama-sama memiliki kepentingan atau mengandung nilai-nilai kebajikan ya Pak Zainuri ya. Iya Pak. Nah, kalau menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu seperti apa Pak Zainuri? Ya, yang pertama sekali Pak kita menghadirkan, setelah ini kasusnya di guru Pak ya, kita hadirkan dulu guru yang lagi bermasalah. Setelah itu Pak kita punya tim Pak. Ada tim Pak ya? Ya, ada tim penyelesaian kasus, juga itu tim pengembangan satuan pendidikan. Jadi setelah informasi-informasi itu kita kumpulkan, kita remuk dengan tim untuk menentukan langkah-langkah apa selanjutnya yang akan kita lakukan ke depannya terhadap kasus yang ada di satuan pendidikan itu. Baik Pak Zainuri,
Oke, jadi dari tim pengembang satuan pendidikan ya. Iya. Kira-kira dari tim satuan pendidikan, pengembang satuan pendidikan itu terdiri dari unsur siapa saja? Ya, ada komite sekolah, ada kurikulum, ada kesiswaan, Itu kurikulum dan kesiswaan. dan kemudian guru-guru senior yang kita anggap mumpuni dalam penanganan satu kasus. Jadi ada komite, ada kurikulum, kesiswaan, dan juga Guru-guru guru senior ya. Iya. Lalu Pak Zainuri, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah atau prosedurnya Pak ya? Ya. Ya. Salah satu Pak, dengan adanya tim ini sedikit lebih memudahkan kita dalam mengambil satu keputusan itu, yaitu kita menyelesaikannya dengan secara transparan. Kemudian dengan adanya tim ini kita bermusyawarah Pak, kita dapat mengambil ide-ide dari rekan-rekan sebelum menetapkan satu keputusan Pak. Artinya musyawarah. Oke, berarti melakukan musyawarah bersama tim satuan pendidikan ya. Iya, tim satuan pendidikan. Selanjutnya Pak Zainuri, hal apa yang menjadi tantangan selama pengambilan keputusan yang dilema etika itu? Tantangannya? Iya, mungkin tantangannya Pak, kalau mau kita bicara tantangan itu banyak sekali Pak ya. Karena mungkin setiap satu keputusan yang kita ambil itu tidak semua pihak itu bersifat legowo Pak. Iya, iya. Nah, jadi ada dia istilah pro dan kontranya Pak ya. Kemudian setelah adanya satu keputusan nanti pasti ada intervensi dari pihak lain Pak. Jadi seperti itu ya tantangannya ya. Iya. Jadi nggak semuanya bisa legowo dengan keputusan Pak ya. Benar Pak. Oke, Pak Zainuri. Lalu Pak Zainuri, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola ya, atau jadwal khusus tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus? Ya, kita lihat dari kasusnya Pak ya. Kalau memang itu sebuah kasus ringan, contohnya misalnya ini kasus kecil yang saya pijak kaki Bapak itu mungkin harus sesegera mungkin kita selesaikan Pak. Tapi kalau kasusnya memang sedikit berat, ya kita ada rentang waktu dengan mempelajari dulu regulasi, peraturan dari atasan, aturan satuan pendidikan. Nah, setelah itu nanti baru kita jadwalkan pertemuan Pak. Nanti terkait dengan kasus ini sebenarnya tidak ada ya tata kelola atau prosedur yang atau terjadwal ya. Iya. Apabila memang kasusnya begitu berat, itu baru adanya koordinasi dengan beberapa pihak, apakah itu dengan regulasi ataupun juga dengan atasan ya. Iya. Tapi kalau memang kasusnya ringan itu akan segera diselesaikan. Sesegera mungkin. Iya, iya. Lalu Pak Zainuri, adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah Pak Zainuri di dalam membantu pengambilan sebuah keputusan? Ya Pak, kalau faktor dari sumber daya manusianya itu tadi Pak, dengan secara musyawarah dan dengan adanya tim, ini saya pikir sangat memudahkan Pak ya. Musyawarah dengan tim ya. Iya. Jadi adanya SDM yang ada, lalu juga melakukan musyawarah dengan tim pengembang satuan pendidikan. Iya. Selain daripada tim dan komite yang Bapak sebutkan tadi kan, ini adalah pihak-pihak yang terkait ya untuk penyelesaian dalam sebuah kasus di pendidikan ya. Apakah ada tentang pihak lain yang dilibatkan apabila memang kasusnya begitu berat? Ya, kalau memang kasusnya ini berat Pak, katakanlah sudah menyangkut eksternal Pak ya, ini kita akan undang para ahlinya. Kita akan meminta bantuan para ahli yaitu tim eksternal, katakanlah pengawas sekolah Pak. Dan kemudian ada Kabidikdas mungkin yang masih satu naungan dengan pendidikan kita. Oke, berarti kalau memang kasusnya begitu berat, Pak Zainuri melibatkan beberapa pihak lagi ya. Ya, beberapa pihak, tapi ada ahli, ya, ada juga dari pengawas sekolah, dan juga terlibat dari dinas sendiri ya. ya dari dinas sendiri. Salah satu contoh kasus kemarin Pak, kebetulan sekolah kita ini ada sengketa tanah dengan sekolah yang berdekatan Pak, Iya, iya. yang ditetapkan. Kemudian mereka itu mengaku bahwa tanahnya dikuasai oleh SMP Pak. Di dalam hal ini memang satuan pendidikan tidak bisa mengambil serta menentukan keputusan, melainkan kita harus kumpulkan dulu bukti-bukti, saksi, bahkan Iya, iya. surat menyurat. Kemudian ada keterlibatan
dinas pendidikan gitu Pak. Oke, Pak Zainuri. Ada Pak Desanya juga Pak. Iya, ini kalau memang dia terkait dengan ranah hukum ya. Iya. Jadi kita perlu mempertimbangkan bukti-bukti dulu ya, baru kita bisa menyelesaikan masalah ya. Iya Pak. Nah, Pak Zainuri, ini pertanyaan terakhir ya. Baik, Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, nah kira-kira dalam pengambilan keputusan itu, apakah ada pembelajaran yang Bapak ambil? Ya, banyak sekali Pak. Salah satu pembelajaran yang kita ambil dari penyelesaian satu keputusan itu transparan Pak ya. Kita harus transparan, kemudian harus didasari dengan musyawarah Pak. Karena keputusan yang kita ambil itu memang harus bersifat adil. Iya. Satu keputusan kita ambil harus adil, harus memanusiakan manusia, dan tidak terlepas dari regulasi atau aturan yang berlaku Pak. Oke, Pak Zainuri. Jadi kata kuncinya adalah transparansi ya. Ya, transparan. Jadi artinya kalau memang ada sebuah kasus yang harus diselesaikan, maka kita harus menyelesaikannya secara terbuka ya. Secara terbuka. Oke, baik. Pak Zainuri, terima kasih atas waktunya yang tadi berikan, atas wawancara yang saya lakukan tadi, beberapa pertanyaan, dan mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah pembelajaran bagi saya sendiri dalam mengambil sebuah keputusan dalam dilema etika ya. Iya. Oke, Pak Zainuri, selamat siang dan terima kasih banyak. Ya, terima kasih bagus. Barusan kita sudah melaksanakan wawancara bersama Bapak Zainuri, SPD, MPD, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Permata dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gotong royong dalam satu irama, merdeka belajar siswa, cerdas dan berat terpancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia.